bagaimana proses pengertiannya. Sebelum kita memahami apa pengertian dari magang itu sendiri, tapi agar lebih baiknya dulu kita berangkat dari program kurikulum Merdeka Belajar yang diambil oleh suatu perguruan tinggi atau yang diadopsi. Apakah dia mengadopsi menjalankan program Merdeka Belajar. Nah, salah satunya program Merdeka Belajar itu sesuai dengan kebijakan Menteri Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 18 disebutkan bahwa pemenuhan massa dan beban belajar bagi mahasiswa sarjana atau sarjana dapat dilaksanakan mengikuti proses bagian dalam dan lain sebagainya. Nah, itu secara garis besarnya bahwa sesuai dengan tuntutan Tridharma perguruan tinggi, melaksanakan yang pertama, satu, menjalankan perkuliahan, ya. Kedua, melakukan pengabdian kepada masyarakat, dan ketiga adalah melakukan penelitian dan riset. Ini disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Nah, salah satunya adalah di sini di magang itu yang sesuai dengan amanat Undang Permendikbud itu yang 18. Mahasiswa akan melakukan kegiatan magang. Artinya magang itu sama dengan PKL atau PPL atau meningkatkan kecakapan kerja sesuai dengan dunia real atau dunia nyata atau secara empirik. Tidak hanya mendapatkan teori-teori. Nah, mereka ini disediakan ruang dalam menempuh mata kuliah atau SKS semester itu minimal dia itu setiap menguasai itu 3 semester atau 60 SKS. Itu yang didapatkan ilmu itu di dunia kerja. Nah, sehingga nanti outputnya mahasiswa begitu keluar dari kampus itu dia memiliki pengalaman kerja, keahlian kerja sesuai dengan kualifikasi akademiknya, kemampuan aktif di bidangnya, jurusannya. Itu perlunya magang itu. Di samping peraturan menteri juga telah di Tridharma perguruan tinggi, yaitu melakukan pengembangan diri melalui magang itu sendiri. Masuk pengabdian terhadap masyarakat itu. Sekaligus ialah kemudian mengkaji, meneliti itu. Nah, laporan itu termasuk di magang, termasuk bagian dari penelitiannya. Waktu dia magang, dia kerja sambil meneliti. Dia akan melihat atau menemukan suatu permasalahan. Lalu kemudian permasalahan bagaimana dia muncul. Nah, apa penyebab persoalan itu? Ya. Kalau ada dia hanya menggunakan pendekatan kualitatif adalah hanya menggambarkan saja, tapi kalau dia mengkaji tindak, langsung mencari solusi. Ini kalau ini ilmu penelitian. Nah, teman-teman yang sudah magang, mahasiswa sudah magang itu, ketika dia melakukan PKL atau terlibat dalam belajar di dunia nyata, di dunia kerja, maka dia sekaligus akan mengobservasi, mengamati, kemudian dia akan melakukan wawancara, review, dan kemudian setelah itu dia belajar praktik kerja. Kemudian nanti di akhirnya kewajibannya adalah membuat laporan apa yang ditemukan selama dia magang. Tentunya magang itu adalah laporannya sesuai dengan metodologi yang sudah disiapkan oleh masing-masing kampus. Adalah hanya memastikan bahwa dia ada datanya di perguruan yang bersangkutan, sehingga nanti mahasiswa ini akan kembali ke kampusnya di mana dia kuliah. Nah, ditanyakan itu. Nah, itu yang disebut dengan di perval di kampus. Nah,
makna perval itu tidak hanya ijazah di perval, KTP pun di perval ke Dukcapil. Kalau salah, Anda benarkan di Dukcapil itu. Kalau salah nama, itu namanya perval itu. Jadi pelengkapan data itu berpengaruh di itu. Kalau apa namanya, enggak, misalnya kalau Anda misalnya mendaftarkan pegawai PNS atau ASN sekarang kan. Terus lain di Anda, lain di lain di ijazah dan di KTP. Beda nama ya. Gitu. Nah itu harus di perval, mana yang diikuti, apakah ijazah atau KTP. Kalau di ijazah berarti di perval ke Dukcapil. Itu. Nah kalau dia Anda mau benarkan yang ada penggantian nama misalnya yang sesuai dengan KTP benar, maka Anda harus membuat sidang di pengadilan. Itu untuk merubah nama itu. Itu kasusnya ada di kepala sekolah guru SD yang ada di